Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik pelajar SMA? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kakak akan membahas satu topik dalam fisika, yaitu tentang momentum dan impuls. Nah, kita uraikan satu-satu dulu. Pertama adalah momentum. Apa itu momentum? Nah, momentum itu adalah karakter suatu benda untuk bisa dihentikan dari geraknya. Karakter benda untuk bisa dihentikan dari geraknya. Misalkan ada sebuah benda bermassa M, dia bergerak dengan kecepatan v. Nah, maka momentumnya itu adalah P sama dengan M dikali V ya. P ini adalah momentum, kemudian ini M ini adalah massa benda, V adalah kecepatan ya. Jadi semakin besar momentum benda, maka semakin susah untuk dihentikan ya. Semakin besar momentumnya, maka benda tersebut susah dihentikan. Atau sebaliknya, semakin kecil momentum suatu benda, maka ini semakin mudah untuk dihentikan. Itu maksudnya. Nah, momentum ini adalah sebuah vektor. Artinya dia selain memiliki nilai, ya, juga mempunyai arah. Ya. Di arahnya diperhitungkan. Nah, misalkan ada sebuah benda bergerak dari kanan ke kiri, ya. Itu sejauh misalkan 4 meter. Langsung aja sebuah benda bergerak dengan kecepatan ini misalkan benda ini massanya 2 kg, kemudian bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon ke arah kanan. Kemudian benda ini berbelok ke bawah dengan kecepatan 4 meter per sekon. Nah, berapakah momentum total dari benda ini? Ya. P totalnya berapa? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan operasi vektor. Artinya yang dinamakan dengan momentum total berarti dari awal sampai akhir ini berapa? P totalnya. Nah, ini pakai P total
itu sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat. Nah, P1 itu sama dengan M dikali V1. Ini sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Kemudian P2 yang ini berarti yang ke bawah, yaitu M kali V2. M nya 2, V nya 4 sama dengan 8. Nah, sehingga P totalnya itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10 kilogram meter per sekon. Nah, ini momentum totalnya. Jadi pakai operasi vektor, bukan penjumlahan biasa ya, operasi penjumlahan biasa. Nah, itu momentum. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan impuls. Impuls itu disimbolkan dengan huruf I. Kalau tadi momentum dengan huruf P ya. Nah, karena vektor pakai tanda di atasnya tanda panah ya. Nah, impuls ini adalah suatu kejadian yang secara tiba-tiba sebetulnya ya, dalam waktu yang sangat singkat ya. Sehingga impuls itu sering digambarkan begini. Ini impuls, ini T. Jadi kejadian yang secara tiba-tiba begini ya. Nah, begitu. Jadi waktunya sangat singkat, delta T ya. Kemudian ini ini F ya. Gaya impulsif namanya. Jadi secara tiba-tiba, sehingga itu dirumuskan impuls itu adalah F dikali delta T. Nah, F ini adalah gaya, delta T adalah selang waktu. Nah, jadi arah impuls itu sama dengan arah gaya penyebabnya. Nah, ini impuls ya. Gitu. Nah, impuls ini bisa menimbulkan perubahan momentum ya. Jadi nanti nomor 3 ya, impuls bisa menimbulkan perubahan momentum. Jadi misalkan begini, ada sebuah benda ya bermassa M misalnya bergerak dengan kecepatan V1. Nah, kemudian pada benda ini dikenakan gaya impulsif, namanya gaya impulsif ya. Misalkan ini dipukul bola ini ya, ketika bergerak dipukul seperti main kastik ya, dipukul misalkan dengan arah ke kanan juga ya, ketika bergerak dipukul ya. Atau ya dipukul, maka itu pada benda akan terjadi perubahan kecepatan ya, misalkan menjadi V2. Nah, gitu. Tentunya kalau searah itu akan lebih cepat ya. Jadi berbenturan dengan gaya luar. Nah, yang secara singkat ya, maka di sini ada impulsnya. Nah, maka ini ada hubungan antara impuls dengan momentum, bahwa impuls itu adalah perubahan dari momentum ya, atau P2 dikurangi P1, P akhir dikurangi P awal. Nah, sehingga di sini bisa dituliskan impuls itu kan tadi rumusnya F dikali delta T itu sama dengan P2 dikurangi P1. Nah, ini hubungan antara impuls dan momentum. Nah, misalkan begini ya, misalkan ada sebuah bola bermassa misalkan
2 kg. Kemudian ditendang misalkan ya, sehingga bergerak dengan kecepatan misalkan 2 meter per sekon. Nah, membentur sebuah dinding misalkan ya, membentur sebuah dinding sehingga arahnya berlawanan, berbalik arah ya, dengan kecepatan misalkan 1 meter per sekon. Nah, selama di sini ya waktu berbenturannya itu, bersentuhannya itu misalkan 0,1 atau 0,2 sekon. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, berapakah gaya yang diberikan oleh dinding terhadap bola? F-nya berapa? Nah, ini bisa kita pakai hubungan antara impuls dan momentum, bahwa F dikali delta T itu sama dengan P2 min P1 ya. Tuh di sini F dikali delta T, P2 itu M berarti dikalikan V2 ya, dikurangi V1. Nah, F-nya yang akan kita cari. F dikali delta T nya adalah 0,2 dikali massa bolanya adalah 2, kemudian V2 nya, V2 itu yang ini, yang setelah berbenturan dengan dinding, yaitu 1. Nah, arahnya kemana? Arahnya ke kiri, berarti di sini minus ya, minus 1 dikurangi V1 itu kecepatan awal sebelum terjadi tumbukan, yaitu 2. Nah, di sini arahnya diperhitungkan ya. Berarti di sini 0,2 F sama dengan min 1 dikurangi 2 sama dengan min 3. Berarti 2 dikali min 3. Nah, 0,2 F sama dengan min 6. Nah, berarti F-nya sama dengan min 6 dibagi 0,2 ya. Ini sama dengan min 30 Newton. Nah, ini gaya yang diberikan dinding kepada bola ya. Tandanya minus berarti arahnya ke kiri ya. Ini F-nya sama dengan 30 Newton gitu. Ya, demikianlah pembahasan tentang momentum dan impuls. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.